Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana keadaannya? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi balik lagi bersama saya Bu Fitri. Kali ini kita untuk anak kelas 4 SMA dulu itu masih tetap bahas tentang gerak parabola ya. Karena masih sangat amat sedikit penjelasan konsep dan latihan soalnya. Jadi untuk kali ini saya akan review kembali sedikit dan saya akan berikan beberapa contoh latihan soal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sepertinya kita akan mulai masuk ke materi baru. Jadi silakan kalian catat latihan soalnya, oke? Kalau karena kan konsep mungkin udah pernah dicatat, jadi kalian boleh langsung tinggal catat latihan soalnya saja. Seperti yang kalian tahu bahwa gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berupa parabola seperti ini. Jadi contohnya ini saya misalkan ada orang tuh yang mau lagi main basket mau melempar bola ke ring, maka lintasannya itu berupa lintasan parabola. Seperti itu ya. Nah, kalau kita ulas kembali, kemarin di gerak parabola itu memiliki komponen di sumbu X dan juga komponen di sumbu Y. Nah, karena ini contohnya nih ya, ada orang dia main bola tuh, main sepak bola. Gimana caranya supaya dia itu menendang bola pas ke gawang sini. Nah, itu pendekatannya bisa juga menggunakan fisika. Jadi berapa sih kecepatan finalnya, kecepatan awalnya, dan berapa sudutnya supaya dia itu bisa nyampe ke gawang. Nah, karena finalnya itu membentuk sudut alfa, maka nanti ada final X dan ada final Y. Nah, untuk final X itu adalah final cos alfa, sedangkan untuk final Y itu adalah final sin alfa. Kemudian di setiap titik itu pasti memiliki Vx ya, yang mana Vx-nya itu selalu sama. Jadi Vx itu selalu sama dengan final X. Kalau di sini 10 meter per second, maka di sini Vx-nya juga 10. 10, 10, 10. Nah, tetapi kalau untuk VY itu dia berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini kalau di sini 10, maka di sini 8, 2 sampai di titik tertinggi VY-nya adalah 0. Karena Vx itu selalu sama, maka persamaannya pakai persamaan GLB yang X sama dengan final X dikali T. Tapi kalau sumbu Y karena kecepatannya itu berubah-ubah, dari sini dari A ke B itu dia diperlambat sampai di titik tertinggi VY-nya adalah 0. Nanti dari B ke C itu dipercepat. Maka nanti pakai persamaan GLBB yang 3 ini. Gitu ya. Maka nanti kalian pakai persamaan-persamaan ini. Nah, selanjutnya kalian terapkan konsepnya. Ingat bahwa di titik tertinggi itu VY-nya adalah 0. Selalu 0. Kemudian ini kan ada positif negatif ya. Nah, jadi dia itu negatif kalau dilempar ke atas, kemudian itu positif kalau dilempar ke bawah. Gitu ya, di sininya positif masukin, kalau dilempar ke bawah, kalau dilempar ke atas, maka di sininya adalah negatif. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada dari A ke B, ini dari B ke C. Kalau misalnya waktu dari A ke B itu 1 second, maka waktu dari B ke C juga 1 second. Berarti kalau ditotalkan dari A, B ke C, itu totalnya adalah 2 second kan? 1 tambah 1. Atau TABC itu adalah 2 kali TAB. Nah, kita akan langsung ke contoh soal yang pertama, gitu ya. Mungkin kemarin kan baru sedikit banget gitu ya. Nah, ini saya akan kembali ulang yang kemarin dengan mungkin angka yang berbeda. Jadi sebuah bola ditendang oleh pemain sepak bola dengan kecepatan 5 meter per second. Nah, itu tulis yang diketahui. Itu artinya adalah final. Final itu kecepatan awal dari tanah dan sudut 37 derajat. Berarti alfanya 37 derajat. Jika G atau percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, berarti kita tentukan ini ya, ada beberapa yang dicari. Nah, kalian harus ini tulis ya G-nya 10. Kalian harus ingat dulu bahwa sin cos untuk 37 sama 53 itu udah pernah saya kasih di bab sebelumnya, tapi ini saya ingatkan kembali karena nanti saya akan sering pakai sudut 37 sama 53. Langkah pertama apa sih untuk mengerjakan soal ini? Nah, ketika dia dilempar dari tanah, pertama cari dulu final X sama final Y. Nah, final X itu kan final cos alpha. Berarti 5 dikali, karena ini 37, berarti cos 37 itu adalah 4 per 5. Berarti 5 dikali 4 per 5. Ini 5 sama 5 bisa dicoret. Berarti tinggal sisa 4. Sedangkan kalau final Y itu final sin alpha. Finalnya 5, nah sin 37 adalah 3 per
5. Berarti ini 5 sama 5 coret, berarti tinggal sisa 3. Nah, kita ke nyari tinggi maksimum ya. Ingat bahwa di titik tertinggi itu V di titik maksimum atau tertinggi itu adalah 0. Nah, karena yang dicari adalah tinggi itu kan berarti ini ya, dari sini ke sini kan. Nah, yang mana sih tinggi maksimum itu? Nah, yang ini ya, tinggi maksimum dari sini ke sini. Berarti V-nya adalah 0. V awalnya itu yang V0Y. Nah, berarti kita pakai persamaan di sumbu Y, karena kita mencari H. Nah, kita mau nyari H, pakai rumus sumbu Y dong, bukan pakai sumbu X. Pakai rumus nomor berapa? 1, 2, atau 3. Nah, kita cari yang ada H-nya itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Nah, boleh pakai 2, boleh pakai 3. Tapi, kalau kita belum tahu waktunya, lebih baik pakai nomor 2. Jadi, kita bisa tuliskan, gitu ya. Kita bisa tuliskan pakai ini nih, rumus yang ini. Kenapa negatif? Karena kan dia ditendang dari tanah, berarti dilempar ke atas. Di sini negatif. Nah, karena V-nya itu 0, V0-nya kan 3, berarti 3 kuadrat min 2, G-nya itu 10 kali H. Terus, 3 kali 3, 9, 2 kali 10, 20, 9 min 20H. Nah, ini min 20H, kita usir ke sebelah kiri, jadi 20H sama dengan 9. Berarti H-nya itu adalah 9 dibagi 20. Nah, 9 dibagi 20 itu adalah 0,45. Itu ya. Jadi, nomor A, cara nyari tinggi maksimum. Nah, sekarang yang B. Yang B itu, berapa sih waktu yang diperlukan untuk nyampe ke tinggi maksimum? Berarti kan itu dari TAB ya. Ini juga masih pakai persamaan yang sumbu Y, karena kan ada hubungannya sama Hmax tuh, sumbu Y. Maka V-nya adalah 0. Nah, pakai rumus yang mana? Berarti pakai rumus yang V sama dengan V0Y min GT. Tuh, boleh gak mau pakai rumus nomor 3 aja? Boleh, silakan. Tapi ini yang lebih gampang pakai yang ini. Ingat V-nya 0, V0Y-nya 3, G-nya 10 kali T. Berarti min 10T. Ini kan 3 min 10T ya. Min 10T kita usir ke kiri, jadi 10T sama dengan 3. Berarti T-nya 3 dibagi 10 atau 0,3 second. Itu ya. Nah, terus mau dicatat dulu boleh. Setelah itu, kita next nomor C, itu nyari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak maksimum. Artinya kan kalau dari jarak maksimum itu kan dari sini ke sini ya. Jadi A, B, C. Berarti TAB itu TABC itu 2 TAB. Nah, berarti karena TAB-nya tadi adalah 0,3, tinggal dikali 2 aja, jadi 0,6 second. Terus, sekarang nyari jarak maksimum. Nah, untuk mencari jarak maksimum, kan X ya, jarak maksimum ya, tinggal X, pakai rumus sumbu X. X sama dengan V0X dikali T. Karena kita mencari X max, berarti T-nya juga T sampai maksimum, TABC. Berarti V0X-nya tadi 4, TABC-nya tuh 0,6, berarti dapatlah 2,4 meter. Nah, saya bakal ngasih rumus cepat khusus untuk X max kalau dilempar dari tanah. Itu rumus cepatnya tuh ini ya. X max adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kenapa mau yang kayak gini aja nih kan lebih simpel gitu. Nah, jadi ada beberapa step yang harus kalian lakukan kalau nyari kayak gini gitu. Tapi terserah sih kalian mau pakai yang ini nih rumus yang jadi cari-cari dulu ya TABC-nya berapa. Jadi dari option B ke sini nih, dari B cari dulu TAB, terus cari TABC, terus baru ke X max itu boleh. Tapi kalian mau langsung pakai rumus cepet ini juga boleh. Khusus untuk alfa 37 sama 53, kamu nanti cari dulu sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa. Nah, di soal ini, kita cari kan, karena alfanya itu 37, berarti 2 sin 37 dikali cos 37. Berarti 2 dikali 3 per 5 dikali 4 per 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Jadi 24 per 25 kan. Jadi kalau kita masukin ke rumus yang ini, V0-nya itu V0 yang sebelum di V0 X, V0 Y yang 5. Berarti V0-nya itu 5 kuadrat, sin 2 alfanya 24 per 25, G-nya itu 10. Berarti 5 kali 5 kan 25. 25 sama ini bisa kecoret, jadi tinggal sisa 24 yang atas. Jadi 24 dibagi 10, itu jawabannya 2,4 meter. Gitu ya. Nah, itu contoh soal yang pertama. Terus, nah, ini ada contoh soal yang kedua. Jadi, sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang
Nah, jadi ada pesawat terbang sedang melaju horizontal dengan kecepatan 200. Nah, kalau ada kata-kata melaju horizontal, artinya V0-nya itu adalah V0 X. Ya, jadi ini 200 meter per second, itu adalah V0 X-nya. Artinya nanti V0 Y-nya itu 0. Nah, ini ketinggiannya 20 meter, berarti ini H-nya adalah 20 meter. Berapakah jarak jatuh benda di tanah? Berarti, tadi diketahui ini ya. Nah, jika melaju horizontal, V0 Y-nya itu pasti 0. Hanya 200. Nah, yang dicari adalah jarak jatuh nih dari sini ke sini. Itu X-nya berapa? Nah, pertama-tama kita cari dulu waktu pakai persamaan ini. Nah, karena ini mah dia bendanya dilempar ke bawah ya jatuh, maka di sini plus. Nah, hanya kita masukin 20. V0-nya itu kan karena horizontal berarti 0. Setengah kali G-nya 10 dikali T kuadrat. 20 sama dengan 10 bagi 2, 5 ya. 5T kuadrat. Berarti 5T kuadrat 20, berarti T kuadratnya 20 dibagi 5, berarti T kuadratnya 4. Nah, ini kita akarin. 4 diakarin adalah 2. Terus setelah kita mencari, ketemu T-nya 2, baru kita cari X. Pakai X adalah V0 X dikali T. V0 X-nya 200, T-nya 2. Ketemu deh, X-nya adalah 400 meter. Gitu ya. Oke, nah soal terakhir itu adalah soal ini. Jadi untuk soal terakhir, jadi ada benda nih, dia mau dijatuhin, tapi dia melewati jurang. Nah, jurang ini jaraknya 4 meter, nah tingginya itu 20 cm doang. Berapa sih kecepatan minimum V0 supaya gak masuk ke jurang? Jadi kita bisa tuliskan bahwa X-nya itu, berarti ini X ya, X itu yang kayak gini ya, yang mendatar 4 meter, hanya itu 20 cm. Ini kita ubah ke meter dibagi 100, itu adalah 0,2. Nah, yang dicari adalah V0. Nah, karena dia tidak membentuk sudut, nah kalau kayak gini bentuknya, kayak tadi pesawat tuh, maka V0 yang dicari itu adalah V0 X. Berarti dia V0-nya adalah 0. Kurang lebih mirip sama seperti nomor 2. Cari dulu T-nya. Pakai rumus ini ya, karena dia dilempar ke bawah jadi positif. H-nya itu 0,2, V0Y-nya 0, plus setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi 0,2 sama dengan 10 bagi 2, 5. 5T kuadrat. 5T kuadrat adalah 0,2, berarti T kuadratnya 0,2 dibagi 5. Nah, 0,2 dibagi 5 adalah 0,04. Nah, ini tuh kita akarin. 0,04 itu adalah 0,2 second. Terus abis itu kita nyari V0 X. Nah, untuk nyari V0 X, pakai rumus X. X-nya kan udah ada 4. V0 X yang dicari, T-nya 0,2. Berarti 0,2 V0 X sama dengan 4. V0 X-nya 4 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 20 meter per second. Nah, udah deh. Sekian ya penjelasan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan dicatat latihan soalnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.